Salam cyber, sahabat semua. Saat ini saya masih berada di Keraton Kasepuhan atau Kesultanan Kasepuhan, sebuah warisan cagar budaya yang sangat luar biasa dan merupakan peninggalan dari Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Pada episode pembahasan kali ini, saya masih membahas tentang sosok Prabu Siliwangi, di mana ketika beliau menjadi seorang raja besar di Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Perlu kita ketahui bahwa Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh merupakan dua kerajaan yang berbeda, meskipun masih sama-sama berada di wilayah Tatar Sunda. Perbatasan keduanya ditandai dari Sungai Citarum. Citarum ke barat merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yang pusatnya di Pakuan, Bogor, dan Sungai Citarum ke timur yaitu wilayah Kerajaan Galuh yang pusatnya di Astana Gede Kawali di Ciamis. Tepatnya di situ ada Keraton Surawisesa yang merupakan tempat istana ayah dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Dewaniskala. Nah, Prabu Siliwangi ini beliau merupakan putra dari Prabu Dewaniskala yang bertahta di Kerajaan Galuh. Jadi kalau kita urutkan, Prabu Siliwangi merupakan orang Galuh, orang dari Kerajaan Galuh atau raja besar dari Kerajaan Galuh yang kemudian juga merangkap sebagai raja besar di Kerajaan Sunda. Mengapa demikian? Karena Prabu Siliwangi atau Prabu Jayadewata ini beliau menikah dengan anak dari Raja Sunda, yaitu Kentring Manik Mayang Sunda, putra dari Raja Susuk Tunggal, raja di Istana Pakuan Pajajaran. Nah, Pajajaran itu merupakan istana yang berjajar, yaitu Bima, Kunta, Narayana, Madura, Suradipati. Oleh karena itu disebut sebagai Pajajaran. Maka Prabu Siliwangi, karena beliau putra dari Raja di Galuh dan merupakan menantu dari Raja di Sunda, beliau kemudian di kemudian hari menjadi seorang Raja di Galuh dan Raja di Sunda. Proses naiknya Prabu Siliwangi menjadi Raja di Sunda dan di Galuh itu diawali karena ayahnya Prabu Dewaniskala itu menikah dengan perempuan Jawa. Padahal pasca peristiwa Bubat yang terjadi pada tahun 1357 ada larangan dari Kerajaan Sunda dan Galuh agar orang-orang Sunda dan Galuh tidak boleh menikah dengan orang Jawa karena trauma peristiwa Bubat. Karena Prabu Siliwangi waktu itu menjadi seorang putra di Galuh dan ayahnya melanggar aturan itu, maka Dewaniskala diturunkan sebagai solusi agar Sunda dan Galuh tidak mengalami perang saudara. Oleh karena itu, demi menjaga adat dan tradisi pada waktu itu, maka Prabu Dewaniskala yang waktu itu mengawini perempuan Jawa sekaligus Mojang Tukon atau perempuan yang sudah dilamar, maka dengan berat hati Dewaniskala harus turun tahta secara paksa, lalu Prabu Siliwangi naik tahta menjadi raja di Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Beliau bertahta di Kerajaan Sunda dan Galuh di usia yang cukup sepuh, yaitu tahun 1482, yaitu di usianya yang kurang lebih menginjak tahun 81 atau 82 tahun, karena beliau lahir tahun 1401. Di era Prabu Siliwangi, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, masyarakat yang mengalami masa-masa kemakmuran sebagaimana diceritakan di naskah-naskah Sunda, termasuk diantaranya Carita Parahyangan. Beliau memimpin selama kurang lebih 39 tahun dan masyarakat begitu makmur, dan sehingga beliau dikenal sebagai sosok Prabu Siliwangi, dan kebesarannya, kebanggaan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda kepada Prabu Siliwangi sampai hari ini masih kita rasakan karena peran dari Prabu Siliwangi pada waktu itu sangat menjunjung tinggi kedaulatan raja dan kemakmuran rakyatnya. Demikian sekilas tentang kebesaran dan cerita Prabu Siliwangi ketika beliau menjadi raja di Sunda dan di Galuh. Salam cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.